Assalamualaikum, selamat datang di channel saya Balkis Nurul Miftah. Sebelum videonya dimulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Adik-adik, kali ini kita akan belajar bab ketiga. Sebelum kita memulai materi pelajaran, saya akan membacakan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran. Silahkan disimak ya. Kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran PAI bab 3. Kompetensi inti: menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, kerjasama, toleran, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kompetensi dasar: menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 dan Quran Surat At-Taubah ayat 119 dan hadis terkait. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab 3 dengan judul mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian, maka diharapkan peserta didik dapat 1. Berperilaku jujur dalam niat. 2. Berperilaku jujur dalam lisan. 3. Berperilaku jujur dalam perbuatan. Setelah kalian menyimak kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran pada bab 3 ini, selanjutnya saya akan menerangkan materi bab ketiga, yaitu mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Materi utama yang akan kita bahas pada bab ketiga ini ada 3 hal, yaitu yang nomor 1 adalah makna jujur atau pengertian jujur. Yang nomor 2, dalil tentang kejujuran. Dan yang nomor 3, hikmah perilaku jujur. Adik-adik, tahukah apa itu jujur? Pengertian dari jujur. Di dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan as-sidqu atau siddiq, yang berarti benar. Lawan kata ini adalah dusta atau al-kadzibu. Sedangkan secara istilah, jujur bermakna kesesuaian antara ucapan atau perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Imam Ghazali membagi sifat jujur menjadi 3, yaitu yang nomor 1, jujur dalam niat atau kehendak. Maksudnya, di dalam diri seseorang tidak ada dorongan untuk berbuat dusta. Yang nomor 2, jujur dalam perkataan atau lisan. Maksudnya, antara berita yang diterima dengan yang disampaikan bersifat benar. Jadi kalau berbicara tidak mengandung dusta. Yang nomor 3, jujur dalam perbuatan, yaitu apa yang dilakukannya selalu mengandung nilai kejujuran. Saya kasih contoh misalnya pada gambar berikut. Ketika seorang siswa mengerjakan ujian, maka dia hendaknya pasti sudah
di dalam hatinya pasti sudah ada niat, yaitu misalnya dia jujur. Dia akan niat bahwa ia akan mengerjakan dengan jujur. Kemudian ketika ia berkata-kata atau ketika ditanya gurunya apakah mencontek atau mengerjakan sendiri, maka ia akan menjawab mengerjakan sendiri. Dan yang ketiga, ketika ia mengerjakan ujian, maka dia mengerjakan dengan caranya sendiri. Materi kedua yang akan kita bahas yaitu ayat-ayat Al-Quran tentang perintah berlaku jujur. Silahkan disimak ya. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan. Kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 adalah bahwa ayat ini memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pekerjaan yang bertalian dengan agama maupun dengan urusan duniawi. Dalam persaksian hendaknya harus adil, menerangkan apa yang sebenarnya tanpa memandang siapa orangnya. Menurut Ibnu Katsir, maksud ayat di atas adalah agar orang-orang yang beriman menjadi penegak kebenaran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena manusia atau mencari popularitas. Jangan pula kebencian kepada suatu kaum menjadikan seseorang berbuat tidak adil. Terapkanlah keadilan kepada semua orang, baik itu kepada teman ataupun kepada musuh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Pada ayat ini, kandungan dari surat At-Taubah ayat 119, maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan seruannya dan memberikan bimbingan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Mereka diharapkan tetap bersama orang-orang yang benar dan jujur, dan jangan bergabung dengan kaum munafik. Adik-adik, setelah kalian mendengarkan ayat-ayat yang berkaitan dengan jujur, maka selanjutnya materi yang akan kita bahas yang nomor 3 yaitu hikmah perilaku jujur. Apakah hikmah perilaku jujur? Beberapa hikmah yang dapat dipetik dari berperilaku jujur antara lain sebagai berikut. 1. Perasaan enak dan hati tenang. Jadi jujur itu akan membuat hati kita menjadi tenang, tidak takut akan diketahui bohongnya karena memang tidak berbohong. Yang kedua, mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Yang ketiga, selamat dari azab dan bahaya. Yang keempat, dijamin masuk surga. Dan yang terakhir, dicintai Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu adik-adik, mari kita bersama-sama selalu menanamkan sikap jujur di dalam diri kita.
Demikian pembahasan materi bab 3, semoga bermanfaat, dan jika ada kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.